Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah Penguatan Manajemen dengan dosen pembimbing Syarifah Ida Farida. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik dan keahlian untuk mengelola konflik. Sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Misri Gunawan. Oke, saya akan lanjut. Cara mengelola konflik. Metode stimulasi konflik. Metode ini digunakan untuk merangsang konflik yang produktif. Metode stimulasi konflik ini meliputi 5 bagian. Yang pertama, pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi. Yang ketiga, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Yang keempat, pemilihan manajer-manajer yang tepat. Yang kelima, perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Metode pengurangan konflik. Metode ini mengurangi antagonis atau permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Metode pengurangan konflik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang bisa diterima kedua kelompok. Yang kedua, mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Metode penyelesaian konflik terbagi menjadi 3. Pertama, dominasi atau penekanan dominasi. Yang kedua, kompromi. Yang ketiga, pemecahan masalah integratif secara menyeluruh. Selanjutnya, penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kekerasan atau forcing, yang bersifat penekanan otoritas. Yang kedua, penenangan, smoking, melakukan cara yang lebih diplomatis. Yang ketiga, penghindaran atau avoidance, di mana manajer menghindari untuk mengambil posisi yang tepat. Yang keempat, aturan mayoritas atau majority rule, mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara atau voting, melakukan prosedur yang lanjut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kompromi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemisahan atau separation, di mana pihak-pihak yang sedang bertikai dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Yang kedua ada perwasitan atau arbitrasi, di mana pihak ketiga diminta memberikan pendapat. Yang ketiga ada penyuapan atau bribeling, salah satu pihak menerima kompensasi dalam penukaran untuk pencapaiannya penyelesaian konflik. Ada 3 macam metode penyelesaian integratif. Yang pertama, konsensus. Kedua belah pihak bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik masalah mereka dan bukan mencari kemenangan satu pihak. Yang kedua, konfrontasi. Kedua belah pihak menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dengan kepemimpinan yang tampil serta ketersediaan untuk menerima penyelesaian. Yang ketiga, penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dapat juga menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disetujui bersama. Lalu selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Bagaimana dampak atas adanya konflik, apa dampak positif dan negatifnya? Adanya konflik sosial sering disebabkan oleh kepentingan yang berbeda. Bentrok kepentingan sering terjadi dalam ranah politik, ekonomi, dan lain halnya. Sebagai contoh, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan tertentu dalam menangani permasalahan ekonomi. Dampak negatif tersebut meliputi 4 bagian. Yang pertama, keretakan hubungan antara kelompok, perubahan kepribadian pada individu, kerusakan harta benda, dan jatuhnya korban jiwa. Lalu yang terakhir terjadi dominasi dan penaklukan. Lalu dampak positifnya itu yang pertama, menguatnya solidaritas kelompok. Yang kedua, mencapainya kemajuan. Dan yang ketiga, membentuk kepribadian. Contoh soal yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya konflik? Faktor yang menyebabkan timbulnya konflik karena satu, tujuan-tujuan yang ingin dicapai akan merangsang timbulnya persaingan dan konflik di antara individu atau karyawan. Yang kedua, ego-ego yang selalu menginginkan lebih berhasil dari manusia lainnya. Yang ketiga, kebutuhan material dan non-material yang terbatas akan menyebabkan timbulnya konflik.
kesimpulan. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik. Menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Munculnya konflik di dalam pengelolaan sebuah organisasi tidak dapat dihindarkan atau dihilangkan. Konflik yang timbul di dalam sebuah organisasi dapat bersifat fungsional, yaitu konflik yang dapat menimbulkan inspirasi dan inovasi pada kinerja organisasi. Lalu ini ada daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.